Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adnan Hanif Widanta. Saya mahasiswa Teknik Mesin Universitas Mercubuana di kelas Mekatronika hari Sabtu sore dengan dosen Bapak Aryo Suko di HMT. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 8 Mekatronika berkaitan tentang Arduino pada motion sensor PIR atau PIR motion sensor. Baik, tujuan percobaan kali ini adalah untuk merangkai sebuah rangkaian Arduino untuk menyalakan lampu LED menggunakan motion sensor atau sensor gerak. Jadi teknisnya adalah di sini ada PIR motion sensor, dia akan memberikan sinyal kepada Arduino untuk menyalakan lampu ketika PIR ini menerima gerakan yang akan diteruskan ke Arduino untuk menyalakan lampu LED ini. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada laptop untuk device untuk memprogram serta mengambil sumber daya untuk Arduino-nya. Kemudian ada Arduino sendiri seperti yang kita gunakan pada pertemuan minggu lalu. Kemudian ada kabel jack, dan ini ada PIR motion sensor. Saya menggunakan yang jenis HC SR501. Kemudian ada kabel jumper wires, dan yang terakhir ada LED, satu buah LED. Baik, akan saya tunjukkan codingan saya yang sudah saya rangkai sedemikian rupa. Baik, di codingan ini tertulis integer 13 yang artinya integer LED 13 yang artinya LED ini disambungkan pada port digital pin nomor 13. Kemudian integer sensor 2, sensor PIC motion sensor ini atau sensor gerak ini saya hubungkan dengan digital pin juga pada port nomor 2. Kemudian untuk dua kabel yang ini adalah satunya untuk power, saya sambungkan ke power pin 5V, dan satunya ke GND atau ground. Baiklah, akan saya mulai saja untuk mensimulasikan percobaan menggunakan sensor gerak dan Arduino ini. Saya sambungkan Arduino ke laptop untuk mengupload codingan beserta sumber daya atau powernya. Kemudian akan saya upload codingan saya. Upload, dan akan saya coba menggerakkan tangan saya di depan motion sensor ini untuk menyalakan lampu. Ini teman-teman, akan saya coba lagi. Jadi teknisnya adalah ketika saya menggerakkan tangan saya di depan sensor gerak ini atau PIR motion sensor ini, dia akan mengirimkan sinyal ke Arduino untuk menyalakan lampu LED ini sesuai dengan codingan yang saya berikan di codingan saya ini. Saya akan melakukan sedikit eksperimen dengan mengganti durasi lamanya lampu menyala dengan mengubah angka di sini, digital right LED high atau menyala. Akan saya coba selama di sini aslinya saya bikin 100 milisecond atau 0,1 detik. Akan saya coba selama 5 detik teman-teman, berarti 5000 milisecond. Akan saya upload ke Arduino nya. Baik, dan uploading. Akan kita coba jika dia menyala maka dia harusnya menyala selama 5 detik kalau codingan saya benar. 5 detik. Begitu teman-teman. Jadi berdasarkan beberapa referensi yang saya baca di Google atau di YouTube, sensor gerak PIR motion sensor ini dia bisa mendeteksi gerakan dalam
jangkauan kurang lebih 6 meter. Serta sensor ini sangat responsif terhadap berbagai gerakan. Jadi misal pun tidak sengaja tangan saya bergerak begini, lampunya akan otomatis menyala karena sensor ini sangat responsif. Begitu teman-teman. Baik, di percobaan kedua kali ini kita akan mengukur jarak sebuah objek menggunakan sebuah sensor ultrasonik. Di percobaan kali ini, alat dan bahan yang akan saya gunakan sedikit berbeda dari yang percobaan yang tadi. Di sini kita menggunakan kabel jack, ada Arduino, kemudian breadboard, serta sensor ultrasonik bertipe HC-SR04. Baik, akan saya tunjukkan codingan yang telah saya buat ini. Oh iya, sebelumnya tujuan dari percobaan kali ini adalah kita akan mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik, di mana sensor ini nantinya akan memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian akan ditangkap dan dipantulkan kembali oleh objek yang terletak di depan sensor ini. Objek tersebut bisa berbentuk apa saja, bisa dompet, tangan, ataupun benda-benda lainnya yang bisa memantulkan gelombang ultrasonik. Kemudian gelombang ultrasonik tadi akan dipantulkan kembali oleh objek tersebut dan akan ditangkap oleh sensor kembali, kemudian akan dikonversikan ke dalam besaran panjang dan akan ditampilkan di monitor sebagai dengan satuan cm atau inch. Baik, akan saya tunjukkan codingan saya. Berikut adalah codingan saya yang telah saya buat dan dengan mengambil referensi dari berbagai sumber. Di sensor ini memiliki 4 port. Port yang pertama yaitu adalah VCC, Trip, Echo, dan GND. Port VCC pada sensor ini saya sambungkan di Arduino ini pada power pin dengan tulisan 5V, power pin 5V. Kemudian Trip pada sensor ultrasonik ini akan saya sambungkan ke digital pin nomor 11. Kemudian Echo pada sensor ini, port Echo di ultrasonic sensor saya sambungkan ke digital pins di Arduino pada pin nomor 12. Kemudian ada juga ground di sensor ini yang saya sambungkan juga dengan port ground di sebelah power pin ini. Baik, akan langsung saja kita mulai percobaannya. Kita buka dulu. Saya akan menyambungkan kabel jack ini ke laptop untuk mengupload codingan saya beserta sumber listrik yang akan digunakan oleh Arduino ini. Sudah saya sambungkan, kemudian akan saya upload codingan saya. Dan oke. Kita buka serial monitor untuk melihat jarak yang telah dikonversikan oleh sensor dan Arduino ini di serial monitor ini. Kita bisa melihatnya dalam satuan cm dan inch. Saya letakkan tangan saya di sini, akan muncul 20 cm, 18, 19, 18, 12. Apabila tangan saya ambil, dia akan out of range. Out of range ini artinya dia melebihi jarak yang limit jarak yang saya berikan di codingan saya ini. Di codingan saya ini tertulis jarak maksimum 70 cm. Di sini saya akan melakukan sedikit percobaan dengan mengganti satuannya dari cm ke inch. Di codingan saya ini untuk mengganti satuan dari cm ke inch, kita perlu mengganti void loop
duration sonar distance dengan rumus duration dibagi 2 dibagi lagi dengan 74 untuk mendapatkan hasil dalam satuan cm, maksud saya inch. Kemudian di serial printnya juga saya ganti dari cm menjadi inch untuk mendapatkan output di serial monitor dalam bentuk inch. Akan saya upload dan uploading. Kemudian langsung muncul output di serial monitor dalam bentuk satuan inch. Dan sama seperti yang tadi, dia akan out of range apabila dia lebih dari 70 inch. Dia akan out of range apabila dia melebihi limit jarak yang saya berikan di codingan saya tadi. Demikian, sensor ini biasanya sangat berguna untuk di kontraktor untuk mengukur panjang suatu komponen ataupun panjang apapun yang ingin kita ukur. Demikian yang dapat saya sampaikan pada percobaan kedua pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.